ada satu kuburan tua di daerah sana. Ini yang ngikutin aku yang di depan pertama kali Iya, yang cewek betul, pakai betul, daster betul. putih itu kan. Ini yang dilihat oleh Wulan. Sekarang nggak ada sama sekali. Nggak ada di sini deh. Selamat malam pemirsa. Saya Adrian Maulana dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Terlalu banyak jalur, jalan buntu, atau bahkan jalan yang tak berujung jika kita hendak memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan misteri. Adapun kemauan menerima merupakan kunci utama untuk mengetahui apa yang terjadi di alam lain tersebut. Ikuti perjalanan saya bersama tim PNP beserta bintang tamu malam hari ini untuk dapat menelusuri misteri Rumah Ulu Jami. Oke pemirsa, di sini ya kayak pemirsa tahu kan udaranya terbuka ya, cuman nggak tahu kenapa saya ngerasa di sini malah panas bukannya dingin. Padahal bisa dilihat pohon daun-daun goyang-goyang karena angin. Pas bawah pohon itu di situ ada penampakan. Penangkapan pokoknya ada penampakan cewek cantik banget. Dia lagi jagain anak-anak kecil, anak-anak kecil itu lagi main tuh. Ada 2 yang laki-laki, ada 3 yang perempuan. Wulan, kamu udah ngerasain ada fenomena apa? Kaget bener. Kaget beneran. Kamu ngerasain apa sih? Apa? Ngerasain apa kok tadi kamu bilang ada penampakan ini tuh? Kamu udah mulai ngerasa ya? Oh enggak. Maksudnya saya lagi ini denger-denger kan begitu. Nah ini malah saya mau nanya sama Adrian, bener nggak yang tadi saya omongin itu? Bener ada apa enggak gitu? Bukan Pastilah. saya ngeliat, tadi lagi acting aja. Di mana-mana pasti makhluk halus itu pasti ada. Cuman kadang manusia itu nggak sadar aja gitu tentang keberadaan mereka. Nah malam ini kita coba menggali lebih jauh kepekaan kita, terus juga kita ingin tahu ada misteri apa sih di daerah ini gitu loh. Terus kalau kamu sendiri punya nggak pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan makhluk halus ataupun ya dunia gaib? Kalau aku pribadi sendiri sih aku anggap nggak pernah ya. Aku pikir aku pernah sekali, cuman aku anggap itu Halusinasi, bukan hasut menghasut. Itu maksud saya gitu. Jadi ini karena kan kakekku baru meninggal waktu itu. Terus udah gitu aku lagi di kamarnya. Jadi kamarnya tuh tempat tidurnya itu hadap-hadapan sama kamar mandi. Jadi kalau pintu kamar mandi kebuka, kita kelihatan kaki orang yang lagi tidur di situ, ya kan. Terus aku kebetulan lagi di kamar mandi, aku lagi buang air kecil gitu kan. Pas aku duduk, terus pas aku begini ada kaki gitu. Gitu. Terus aku tutup mata, malah udah nggak ada lagi gitu kan. Aku ketakutan banget sih, tapi aku nggak ngerasa merinding, nggak ngerasa apa. Jadi aku pikir itu apa tadi? Halusinasi. Saya karena kakekku baru meninggal dan dia biasa tidur di situ, jadi aku masih berpikir kalau dia masih ada di situ. Masih di situ. Kalau yang lain-lain paling karena dulu aku suka syuting misteri Gunung Merapi, Tutur Tinular apa itu kan di goa-goa apalah segala macam. Nah, ada pengalaman menarik nggak? Pengalaman menarik pribadi nggak, cuman sering banget orang kemasukan setan di depan saya. Oh ya? Gitu, banyak banget deh. Itu yang kamu lihat itu dia kemasukannya apa? Gimana gitu loh? Ini yang aku ceritain satu ya. Pokoknya aku lagi duduk di warung mie ya kan. Udah malam nih, lagi duduk di warung mie. Tiba-tiba dia duduk aja santai gitu. Ini namanya kebetulan Wulan juga, dia figuran waktu itu. Dia duduk, tiba-tiba dia ketawa ngakak, tiba-tiba dia nangis. Kita kan dari situ kita udah nih aneh banget gitu kan. Nah itu dia masih tapi diem. Tiba-tiba dia diem lama, tiba-tiba dia jatuh. Abis jatuh, tiba-tiba matanya udah nggak ada, terus dia udah kejang-kejang aja gitu. Udah gitu. Terus akhirnya dia ditidurin, panggil orang pinter lah, apa segala macam. Akhirnya alhamdulillah dia nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa ya? Itu aja sih paling kalau aku pribadi nggak pernah. Oke, kita lihat yuk apa yang bisa kita gali dari perjalanan malam hari ini sama Palio. Ya, terus sebelah gue terus ya. Jangan khawatir.
kamu udah ngerasain sesuatu belum, Man? Sementara ini? Nah, apa adanya aja? Belum. Belum ya? Enggak. Palio? Ya. Wulan belum ngerasain apa-apa di sini, Palio. Tapi kalau Palio udah bisa merasakan sesuatu nggak? Enggak, ke sini. Wulan ikut saya. Wulan ikut saya ke sini. Tapi Palio jangan jauh-jauh dari saya. Oke. Wulan menjem, pasrah aja. Menjemnya tuh menjem yang apa namanya? Pasrahin aja semuanya ke atas. Kamu berusaha tidak mikirin apapun, tidak diliputi oleh rasa takut. Kamu arahkan pandangan kamu ke arah sana. Tapi kamu dalam keadaan menjem. Maksudnya menjem terus. Melek. Saat kamu kepengen buka mata kamu buka. Tapi kalau menjem itu pun kamu sudah dapat apa maksud saya, bayangan, gambaran, kamu cerita apa yang kamu lihat. Mulai. Oke. Kamu menjem sekarang, mulai. Sudah ada yang kamu lihat nggak? Kamu menjem lagi. Saran saya kamu jangan melek dulu. Kamu Oke. menjem, dalam menjem itu kamu lihat nggak ada sosok bayangan orang. Terus kemudian saya mau tanya nanti itu laki atau perempuan? Oke. Bayangan itu akan muncul dari sisi kanan kamu, dalam pandangan kamu menjem itu dia akan muncul. Bisa jadi dia noleh ke arah kamu atau dia hanya berjalan saja mengarah ke situ. Bajunya putih. Rasa. Apa yang kamu lihat? Enggak sih, cuman kayak banyak ini apa? Petir. Kayak kilat-kilat dulu. Gitu ya. Terus tiba-tiba tadi di sebelah sini ada bola cahaya. Terus tapi udah hilang lagi tapi Warnanya kamu lupa tadi apa? kuning. Kuning. Jadi penampakan itu, ini ada perempuan, maaf, Mas Adrian, Wulan, sini ada perempuan. Jadi badan dia saya nggak lihat, dia ada di balik itu kan. Ini kepalanya, ini tempat yang putih ini dinding ini kan ada putih-putih ini. Nah, itu dia berdiri di situ. Sekarang ini dia berdiri di situ, cuman dia tidak mau menghadap ke arah situ, dia membalik badannya. Dia pakai baju daster panjang, tapi ada rendanya di tangan. Jadi seperti ada karet. Jadi daster itu tangannya tuh ngegelembung gitu. Sininya ada karet, ada rendanya putih gitu ya. Baju dasternya putih. Kancingnya panjang, banyak sampai ke belakang, Seperti sampai kayak ke bawah. baju-baju yang zaman dulu yang klasik Iya, klasik gitu ya, Pak? betul. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya, saya nggak tahu dia siapa, saya tidak tahu dia kenapa ada di situ, tapi dia menampakkan diri di situ gitu. Nah, Wulan, ini rumah yang konon kata orang sekitar sini sering kali terjadi penampakan. Jadi gini, Pak Leo, perempuan rumah ini sering berwujud ke salah satu warga yang tinggal di rumah depan tadi, Pak Leo. Selalu menyerupai seperti dia. Iya. Entah kenapa. Di sini saya mencium satu Jangan ninggalin. hawa kematian ya. Dulu mungkin tahun 1980-an Temenin. meninggal di sini. Pernah ada yang meninggal di sini. Ini di ruangan ini. Itu yang di belakang sana. Ya. Ini dalam salah satu ruangan di sini. Astagfirullahaladzim. Perawakannya kecil begitu. Panas. Apa yang panas? Nggak tahu. Panas banget. Atau tiba-tiba suddenly rasa Iya, panas itu iya. ada apa? Pokoknya kalau misalnya udah Paleo ngomong aku kepanasan. Banget. Berarti saya melindungi kali ya. Tapi itu ada laki-laki kecil, mobilnya di sekitar tempat itu di depan dan Sebelum tadi paling ngomong kan saya juga sempat butuh ngajak sini, saya lihat ada sesuatu di area dekat tembok sebelah sana, tapi ya mungkin kita karena keterbatasan lingkungan kita nggak bisa lebih jauh meninggal ada apa di dalam sana gitu. Tapi orang di dalam ruangan ini ternyata mereka. sebenarnya perempuan yang tadi Palio coba deskripsikan itu ngalamin suatu kejadian yang Penyiksaan. tragis kan. Penyiksaan. Kalau saya boleh menebak semacam seperti pemerkosaan gitu ya Palio. Something like that. Saya nggak etis kita untuk bicara dengan orang yang sudah tidak ada. Kita doakan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beristirahat dengan tenang, insya Allah.
sebetulnya dia juga sudah beristirahat dengan tenang. The problem is jasad dia dikuasai atau dimanipulir oleh alam gaib yang disebut alam jin. Mereka sebetulnya yang suddenly appears ataupun menampakkan atau apalah something like that. Itu yang sebetulnya yang terjadi gitu loh. Baiklah. Perempuan itu sering banget munculnya dari sini. Dari sini. Pak Leo bisa bilang itu kenapa Pak Leo? Selalu dia menghilangnya ke arah situ, ke tengah situ. Jadi dia selalu menghilang masuk ke dalam semak-semak itu. Kira-kira ada apa di balik semak-semak ini Pak Leo? Ada satu kuburan tua di daerah sana. Terdiri dari sekitar 4 atau 5 nisan. Sudah sangat tua sekali. Dan ada satu sumur di dekat pohon ini, di bawah pohon ini, yang sudah tertutup alang-alang, tapi masih bisa ditemukan. Itu salah satu dulu kita bicara tahun 1940-an lah ya, in between 40 50-an tuh pernah ada kehidupan di sekitar sini. Maksud saya ada perumahan, ada kehidupan yang umum ya, yang kemudian ya karena pergeseran waktu dan lain sebagainya ini sekarang jadi semacam hutan belantara semacam ini. Ini keluarnya dari sini. Selalu ada perempuan yang menampak dia akan nyebrang Tas gitu Pak Leo. melintas. Jadi kadang-kadang kalau yang punya tanah ini pulang naik mobil atau apa, bukan tidak mungkin dia dengan sinar lampu mobil akan menangkap sosok perempuan gitu. Kamu masih ngerasain panas ya? Enggak. Di punggung aja. Dari tadi kan. Kamu tuh diikutin terus tuh nggak? Dari tadi yang waktu kita di tempat pertama yang ada Mabel itu dia selalu. Kenapa dia ngikutin saya? Kenapa nggak? Terus Kenapa nggak ngikutin Adrian? nih tapi dia tidak punya maksud jelek. Even kamu pulang pun dia akan menyudahi. Hanya dia sekarang saya juga tidak bermaksud untuk mencegah dia karena saya tidak melihat niat dia untuk berbuat sesuatu yang negatif ke kamu. Nah ini paling Dia yang menarik. seumuran aku. Maksudnya kan tadi perempuan kan? Kalau Oh ini- lain ini yang kita bahas yang 20-21 tahun yang mati Ada meninggal di di dalam dalam- ruangan itu. Enggak, ini yang ngikutin aku yang di depan pertama kali Iya, yang cewek betul, pakai betul, daster betul. putih itu kan. Itu 26, 26, 25. Ini kok tiba-tiba Pak Leo merasakan apa Pak Leo? Bukan. Ini kan goyangnya heboh sekali nih. Oke, yang merunduk. Tapi yang di belakangnya itu benar-benar seperti nggak ada angin gimana sih? Yang diam. Jadi seperti dari tadi ada orang yang menyibakkan itu apa ya? Menyingkap Iya, daun kayak itu kita gitu, lagi lewat disibakkan gitu kan. Kayak dia lewat gitu. Cuma malahan tidak akan berhenti karena niat dia kan selalu ingin numpang mobil. Oke. Berarti dia harus memakai muka salah satu penduduk. Kenapa kan? Enggak. Tadi ada... Ih, sumpah astagfirullahaladzim. Enggak lampu kali ya. Apa? Nggak, kamu Nggak rasain ada apa? Lampu kita arahnya ke kenapa? Ada 2 mata doang tapi terang. Aduh. Nah Pak Leo, Oh, jadi ini satu lagi nih Mulana mengenai kucing. Saya juga dapat Kok info. matanya terang banget? Sorry Pak Leo, saya nggak tahu apa yang Mulan lihat itu sama seperti apa yang saya dapatkan informasinya. Jadi suka juga ada penampakan seekor kucing. Nah kalau kucing itu kan yang normally lah sebesar kucing seperti apa lah. Tapi lama kelamaan kok dia bisa berubah yang membesar. Matanya juga dari yang mulai biasa seperti kayak mata kucing biasa, tapi lama-lama kok menyiratkan sorot yang makin tajam dan terangnya juga di luar yang normal. ini yang dilihat oleh Ini tadi Wulan di sini deh pokoknya nih. Gimana? Ini yang dilihat oleh Wulan. Sekarang nggak ada sama sekali. Nggak ada di sini deh. Bukan Lagi habitatnya itu kan kucing gitu jeglok loh. kan. Lihat itu kan jeglok kan. Tapi tadi matanya di situ tuh. Tapi nggak ada badannya, cuma lihat mata. 2 kuning cling. Pan, ini Pak Leo. Ya. Tengah-tengah kita ini juga ada Ibu Tarni. Beliau yang mempunyai warung ini. Dan kemarin ini udah kapan Bu? Tuh katanya Ibu ngelihat ada suatu penampakan di warung Ibu. Sudah sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu ya. Apa yang Ibu lihat pada saat itu? Orang yang gagah tinggi besar gitu.
Oke. Kalau di situ kan ada jendela, tapi melebihi dari jendela. Oke, Ibu bisa tunjukin persisnya di mana lokasinya? Ini ada Jendela itu, Iya. pundaknya Iya, itu. bunda. Mana jendela mana? Itu jendela itu tuh, Jendela yang jendela tinggi. kecil itu, ada jendela Kan ada kecil. jendela di atas. Wah, gede banget, Bu. Iya. Yang Itu gede punggungnya baru. banget. Sininya. ini Iya, apa, pundaknya pundaknya, itu. iya. Apa jendela yang itu tuh ya? Iya. Habis itu udah nggak pernah Anak saya yang kecil, Kenapa anak Ibu ngeliat apa? lihat yang tadi di syuting tadi, Heeh. katanya melotot. Gede bu, melotot. Tapi di situ ibu sering ngerasain sesuatu nggak? Paling. Kalau ibu malam-malam mungkin maghrib gitu ya, Saya Ibu. sering kesini sendiri gitu ya. nggak ada suara-suara kadang-kadang Ada, lah gitu ada. ya. Suara sih ada Pak. Suara apa, Bu? Seperti ada orang lewat atau barang jatuh gitu. Barang-barang jatuh Iya, ya kan. iya. Pernah nggak ada yang dipanggil nama? Ya, Pernah. pernah ya. Di dapur sini. Pas saya di ini kamar ini, saya lagi sholat tiup. Ditiup kuping Iya, ibu. Kenceng banget pas lagi sholat lohar. Ini nih. Siang-siang jadinya, Bu ya? Siang, Ini jam lihat, setengah lihat dari 2. sini. Iya, Pak Leo. Dari sini nih. Asalnya dari sini. Masya. Jadi masih sering ya ibu di merasa begitu ya di, Kalau yang manggil itu belum belum begitu lama. begitu lama Belum kejadiannya. puasa. Sebelum puasa. manggil nama ibu. Nah, kayak suara laki-laki tapi. Kayak- Apa Ibu kayak- kira-kira bisa mengingat nggak pada saat itu Apa apa yang yang dia dia ngomong? coba Dia katakan Bukan sama Ibu? saya, cuma Bukan keponakan pegawai. saya. Oh, iya, iya. Keponakan saya. Kayak manggil gitu. Manggil. Sini gitu. Ngapain kayak begitu. Oh, Cuma suaranya Berat gede sekali. ya. berat ya. Iya. Itu kira-kira apa ya, Pak Leo? Mungkin Pak Leo bisa. Ya itu genderuwo yang Itu lucu ya, Pak Leo ya? Apa pohon tadi goyangannya? Lihat ya, Pak Leo ya? satu biji ini kan. Menarik tuh, lihat ya. Iya. Hah? Kamu bisa lihat. Kok Aneh. goyangnya aneh gitu. Bentar, Lihat enggak, nggak? ada, Lihat nggak? Kamu lihat Lihat nggak? tuh, satu. Satu biji. Hanya itu, terus goyangan begitu, lihat ya, keras sekali. Tuh, kayak emang kayak kaki kayak lagi gini-gini lah, Pak. Aku sih ngeliatnya tambah begitu. kencang, tambah Tuh, Pak. Lihat ya. Sekarang logikanya kenapa nggak daun di sebelahnya ataupun yang di bawahnya Iya, semua iya, ini iya. tapi hebat sekali gitu loh, Pak. Satu hal, saat kita melintas gini kamu udah feeling ya mau ke tempat ini? Udah, Pak. Tadi waktu pas kita jalan, kita melintas, aku tuh dari tadi udah lihat ke kiri, tapi kok aku kan maksudnya ngikutin Pak Leo ingin terus. Tapi aku udah tahu kayaknya ada something di warung ini gitu, atau mungkin beberapa meter di belakang warung ini. Aku juga nggak tahu kalau ternyata di belakang warung ini Masih ada halaman masih kayak ada gini. halaman ini gitu loh. Udah berhenti. Nah, sekarang tuh emang nggak ada apa-apa gitu. Berhentinya bener-bener langsung. Bener-bener sambil langsung ini. berhenti. Duh, stop. Mungkin dia lagi gini kali main-main. Ya, dia lagi junta-juntain begini. Ya itulah mungkin salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi ya, Pak Leo. Iya, iya. Menarik juga ya, Pak Leo ya. Cerita dari Ibu Tani tadi. Jadi ya itu di belakang itu yang memang kalau saya bilang sesuatu yang apa ya sangat apa dia tergusur sebetulnya. Karena tadi ibu tadi bilang sempat ada halaman, sempat ada pohon-pohon di situ, kemudian kan dibersihkan oleh suaminya tadi ibu itu jelaskan. Rupanya mobilitas si makhluk itu pindah. Dia pindah ke tempat yang di belakang ini tadi gitu dan masih ada sampai di situ. Jadi kalau saya pikir cuma satu hal yang saya menarik, bagaimana orang yang sedang menunaikan sholat itu masih Bisa diganggu. disentil. Itu apa? Apakah memang Kurang khusyuk atau bagaimana, Pak Leo? nah, apakah memang makhluk tersebut berani mendekati orang yang sedang mendekat kepada Nah. Allah, atau faktor kedua orang yang sedang Dianya. mendekat ini yang memang tidak khusyuk yang Atau mungkin kemudian- maaf atau justru mungkin mengingatkan itu tadi, bukan maksudnya menjahili mungkin. Mengingatkan. Iya kan? Mengingatkan. Mengingatkan bahwa ini. Masya Allah, ini ada apa lagi? Ini. Saya tapi sekali ini coba saya yang mendekat. Kalian tunggu di sini ya. Sebentar ya. kamu mungkin bisa ceritain sedikit pengalaman ataupun kira-kira apa hikmah yang kamu bisa dapetin dari perjalanan hari ini? Hikmahnya ya mungkin aku merasakan sedetail mungkin gitu, mungkin enggak belum ya, cuman aku jadi lebih percaya aja kalau memang
ya kita hidup memang berdampingan gitu sama mereka gitu. Betul. Kenapa kan? Nggak. Tadi ada, sumpah astagfirullahaladzim. Ada 2 mata doang tapi terang. Tapi tadi matanya di situ tuh, tapi nggak ada badannya, cuma lihat mata. 2 kuning, cling. Ya gitu aja sih. Cuman ya kayak tadi aku ngerasain apa sih, tiba-tiba panas. Begitu. Panas. Apa yang panas? Nggak tahu. Panas banget. Atau tiba-tiba suddenly rasa Iya, panas itu iya, ada apa? Pokoknya kalau misalnya udah Paleo ngomong aku kepanasan. Kamu masih ngerasain panas ya? Enggak. Di punggung aja. Dari tadi kan? Kamu tuh diikutin terus tuh nggak? Yang tidak seharusnya atau nggak apalah apa gitu. So it must be something, itu pasti sesuatu yang mungkin emang aku nggak pantas untuk ngerasain atau untuk ngeliat, jadi aku nggak dikasih untuk melihat atau merasakan. Cuman ya diberitahu aja secara sedikit gitu loh intinya, ya kayak tadi, cuman gitu aja gitu. Oke, jadi intinya kamu menyikapi itu bahwa makhluk itu ada dan kamu tetap bisa berdampingan dengan mereka secara baik-baik tanpa kamu juga ngerasa pengen mengetahui lebih jauh pun juga tidak, tapi kamu juga nggak kepengen diusik dengan keberadaan mereka Iya gitu. gitu sebenarnya intinya. Oke, ya itu udah suatu keputusan yang cukup baik bagi kita orang yang sangat awam. Dan juga memang menurut kamu tadi bilang bahwa kamu nggak bisa merasakan eksistensi mereka secara jelas, itu lumrah aja, itu sah-sah aja, karena menurut Al-Quran maupun juga yang saya sering dengar dari Paleo, bahwa memang tiap orang itu diberikan talenta sama Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang memang dia dari sejak kecil mempunyai sixth sense yang sangat peka, ada yang memang dia sama sekali tidak bisa merasakan gitu. Tapi insya Allah dengan bantuan Allah atau dengan izin Dia, kita bisa mengambil hikmah walaupun sedikit dari apa yang kita dapatkan malam hari ini. Iya. Pemirsa, jika Anda membutuhkan suatu lokasi dan ternyata lokasi tersebut berhantu, tindakan nyata yang Anda bisa lakukan adalah membiarkan tempat tersebut seperti apa adanya, dengan pengecualian dan aturan serta prinsip-prinsip yang ada. Ya percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Saya Adrian Maulana, selamat malam.